pertama kan Taurat, betul kan? Nabi Musa. Lalu Zabur, Nabi Daud dong, Zabur. Lalu baru Nabi Isa Injil, ya kan? Baru Quran. Kenapa di sini Taurat, Injil, Zabur, Furqan gitu. Lalu juga tidak ada di Zabur dan juga tidak ada di Quran juga Al-Furqan, ya, mislaha, seperti kedudukannya surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau semua kitab-kitab samawi ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kita tahu kalau nabi-nabi terdahulu itu mendapatkan sohifah, suhufi Ibrahim wa Musa. Ininya tuh sohifah, lembaran-lembaran gitu ya. Mulai dari Nabi Adam, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Syis, Nabi apa, semuanya itu dapatnya sohifah, ya, lembaran. Lalu mulai pada Nabi Musa diturunkan kitab Taurat. Lalu kepada Nabi Daud Zabur, Nabi Isa. Nah sekarang tapi kenapa ini? Oh di sini Taurat, lalu Injil dulu, baru Zabur. Nah, coba apa salah? Coba ada di tahqiq, coba salah urutan atau tidak? Ya, ma unzila fit Taurat. Pertama betul Taurat. Unzila ila Nabi Musa. Lalu kok Injil? Injil Zabur. Kok tidak Zabur dulu? Padahal masanya, ya kan? Urutannya itu kan Nabi Musa, baru Nabi Daud, gitu kan? Baru Nabi Isa. Nah, coba silakan, ayo dikaji. Sama cetak. Jangan pakai ilmu ITB. Apa ITB? Sirekap. Ilmu tolak bala. Coba. Kira-kira apa? Ya nanti kalau ada yang bertanya begitu kan kita harus bisa tahu. Kan kalau urutannya kan pertama kan Taurat, betul kan? Nabi Musa. Lalu Zabur, Nabi Daud dong, Zabur. Lalu baru Nabi Isa Injil, ya kan? Baru Quran. Kenapa di sini Taurat, Injil, Zabur, Furqan gitu. Ada nggak keterangannya? Benar, urutannya benar seperti itu. Nah, lalu bagaimana kurang lebih ininya? Apa namanya? Kalau dari kronologis, kalau berurutan kan yang sesuai sejarah yang kita ketahui urutannya kan Nabi Musa mendapatkan Taurat, Nabi Daud mendapatkan Zabur, dan keduanya itu adalah kitabnya agama Yahudi kan itu. Nah, baru setelah itu Injil pada Nabi Isa. Yo. Ini ada maksudnya apakah biasa saja atau memang begitu?
Ya, kaidah dalam penyebutan mazhab itu kan ada afdoliyah. Jadi yang disebutkan pertama itu berarti mazhab yang paling rajih tanpa mencantumkan di bawahnya bahwa mazhab ini rajih. Jadi kalau dalam apa namanya wajib dilalah itu ada dalil, ada wajib dilalah, terus ada aro pendapat para ulama yang disebutkan pertama itulah yang paling utama tanpa menyebutkan bahwa ini yang paling utama, tapi dengan mentartib di awal itu yang utama. Mungkin kalau lihat dari apa namanya logika kaidah itu bisa jadi yang utama itu Taurat, kedua Injil, ketiga Zabur. Walaupun bukan, makanya dilihat dari perspektif kronologis, bukan dari kronologis tahun tapi dari afdoliyat. Ada pendapat dari logis ya. Namanya kalau mengurutkan sesuatu itu meranking sesuatu, iyalah kan kalau kita aja kalau anak kita dapat nilai itu kan di ranking terbesar 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah ini tadi Kak Wahid ininya argumennya ke sana. Jadi kalau dari afdoliyah itu ya Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Berarti Quran nggak disebutkan di sini Qurannya. Hah? Iya, Quran ada. Hah? Bagaimana? Bagaimana? Kalau di kitab akidah mah malah Injil dulu. Injil dulu. Terus? Iya. Nah, itu di kitab apa itu? Tauhid apa? Akidah apa itu? Fathul Ghais. Nah, ayo coba. Bagaimana? Mengacu juga pada Al-Quran. Surat yang pertama turun kan bukan susunan yang pertama di dalam Al-Quran, tapi Al-Fatihah. Kemarin malam itu dibahas. Ya, maksud saya begini. Ini apakah ada alasan hujah yang memang kalau menurut hadis Nabi itu urutannya begini gitu. Kalau kronologis masa kan betul kan, yang pertama itu yang kitab Samuel itu Nabi Musa dulu, itu Taurat kan. Setelah era Nabi Musa siapa datang berikutnya? Nabi Daud. Nah, mendapatkan Zabur. Nah, baru setelah Nabi Daud eranya Nabi Isa. Nah, baru Nabi Muhammad. Lalu kenapa di sini Nabi Muhammad menyebutnya Taurat, Injil, Zabur, Furqan? Nah, kalau Fathul Ghais ya ini hadis ini Nabi Muhammad sendiri menyebutnya seperti itu. Di Quran juga banyak Taurat wal Injil. Oh, Tauratnya jarang. Taurat wal Injil gitu ya. Taurat wal Injil. Gitu ya. Apakah Zabur itu pelengkap daripada Taurat? Siapa yang pernah belajar perbandingan agama? Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu Torah itu kan? Torah kan? Ya Torah, orang ini nyebut Torah dan Zabur gitu kan. Perjanjian baru ya Bible-nya itu, Injilnya itu. Ini yang pernah sekolah di ini gimana nih? Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya kan? Jadi Matius ayat berapa itu? Kalau belum ada yang jawaban yang memuaskan kita barangkali tadi, ya kan? Jadi
Taurat itu dan Zabur itu kan satu paket tuh ya. Yang intinya Taurat. Zabur itu isinya Zabur itu kan pujian-pujian ya. Pujian Nabi Daud gitu kan. Unsyudah. Ya kan? Itu kan kalau dinyanyikan luar biasa. Kidung namanya kalau di sana. Ya, kidung ya apa. Burung aja berhenti tuh. Masya Allah. Ketika mendengar Nabi Daud itu suaranya, burung aja berhenti tuh terbang terus. Nggak ada suara yang paling indah kecuali suara Nabi Daud. Syair-syair sab'an Taurat itu. Nah, yang Zaburnya itu. Zabur. Ya kan? Nah, Kalau saya menerka, kenapa Taurat, setelah itu Injil, setelah itu Zabur? Karena Taurat dan Injil diturunkan oleh Nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi. Sedangkan Zabur Nabi Daud tidak masuk dalam ulul azmi. ya. Makanya didahulukan ulul azmi dulu, setelah itu baru Zabur. Ya. Yang masih menerka. Oke. Ada lagi pendapat lain? Biasanya tafsir Mafatihul Ghaib nih yang kayak gini jago nih. Ada Saya di lihat Mafatihul Ghaib Mafitul Ghaib. punya Imam Fathul. Ya, Imam Fahru Razi ya. Baik. Nah, oke lah. Ini sebuah permasalahan ya. Nanti barangkali insya Allah pada suatu saat bisa kita temukan yang memuaskan ya. Nah, ya. Tetapi intinya yang dipersaksikan oleh baginda Nabi Muhammad bahwasanya dibandingkan dengan Taurat, Injil, Zabur dan Furqan itu sendiri, itu surat Fatihah itu tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang bisa melebihi kualitasnya surat Fatihah. Ya. Nah, maka dia juga disebut dengan as-sab'ul matsani.